Inflasi di Indonesia itu kayak maling yang lo nggak pernah lihat, tapi dia datang setiap tahun dan nyolongin duit lo secara pelan-pelan. Coba bayangin gini deh, tabungan 100 juta di bank lo sekarang, tahun depan nilainya bisa jadi 90 juta secara daya beli. Walaupun angkanya sama 100 juta, tapi harga barang itu naik semua. Inflasi kita ada di 3-4% per tahun. Jadi walaupun duit lo 100 juta, harga barang naik ya, buying power lo itu menurun. Dan lo tahu yang lebih parah, bunga bank itu rata-rata cuma 0,5-1%. Jadi artinya, lo itu rugi. Bahkan kalau duit lo itu cuma diem. Tapi di video ini, gue bakal tunjukin gimana caranya lo bisa dapetin passive income dari kripto. Dengan cara yang simple, fleksibel, dan bahkan bisa ngalahin inflasi. Dan buat bikin ini lebih seru ya, gue bakal kasih lo 5 metode yang paling populer buat passive income di dalam cryptocurrency. Di bagian akhir, gue bakal kasih simulasi real returnnya. Jadi lo bisa hitung sendiri, terus bandingin langsung sama bunga bank. Stay sampai habis karena lo bakal kaget lihat perbandingannya. Traditional passive income. Oke, sebelum ke kripto, mari kita bandingin dulu nih ya sama passive income secara tradisional. Ada deposito bank, aman? Iya, tapi yieldnya kecil banget, cuma 2-3% setahun. Itu pun belum lu hitung inflasinya. Lalu ada properti, sewa kos, kontrakan, itu bisa ngasih yield 5-7% per tahun. Tapi modal buat lu entry-nya, buat beli propertinya, buat bikin kosannya, itu ratusan sampai miliaran rupiah. Dan maintenance-nya juga bikin pusing. Intinya ini bukan passive income. Lalu ada obligasi. Ya, ini lebih baik dari deposito, return bisa 4-6% per tahun. Tapi ada yang namanya lock period. Jadi duit lu itu keikat dan gak bisa diputer secara leluasa. Ada juga RDPT, ya, atau reksadana pendapatan tetap. Yieldnya 4-6% juga, tapi duitnya itu lu titipin ke orang lain, lu taruh ke manajer investasi. Intinya, semua traditional passive income itu punya masalah yang sama. Modal tinggi, returnnya terbatas, inflasinya itu masih bisa ngelahin yieldnya. Makanya banyak orang itu mulai ngelirik alternatif baru, which is cryptocurrency. Passive income di kripto. Kripto itu bukan cuma trading doang, bukan cuma beli Bitcoin hari ini, jual besok, dapat untung. Tapi ada banyak cara bikin aset lo itu kerja buat lo. Cara yang paling populer itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada staking, kedua lending, ketiga ada liquidity providing, yang keempat ada yield farming, dan yang kelima itu ada earn dari exchange. Apa bedanya sama traditional finance? Yang pertama, ini bisa mulai dari modal kecil, bahkan lu mau dari $10, $20, itu bisa banget. Yang kedua, yieldnya jauh lebih tinggi, 3-15% per tahun, tergantung aset, bahkan bisa lebih tinggi. Lalu, transparansi terjamin karena kita semua ini menggunakan blockchain, ada yang namanya address, jadi semua rewardnya itu kelihatan secara real time. Yang keempat yaitu fleksibel, lo bisa stop kapanpun, lo bisa withdraw kapanpun tanpa adanya lock period. Jadi kalau lo capek lihat tabungan bank cuma ngasih remah-remah doang, kripto ngasih lo opsi yang lebih juicy. Mekanisme passive income di cryptocurrency. Yang pertama tadi kita ada bahas tentang staking. Staking ini adalah lo lock aset di blockchain dengan teknologi proof of stake kayak contohnya Ethereum, Solana, Cardano. Dan di sini lo ngebantu validasi transaksi. Lo dapet reward tokennya. Terus reward ini asalnya dari mana? Reward ini asalnya itu dari biaya transaksi atau transaction fee dan inflasi tokennya juga. Contoh, Ethereum staking itu bisa ngasih 3-5% per tahun. Yang kedua ada lending. Nah, simpelnya lending ini tuh sama kayak lu pinjemin uang ke orang lain. Tapi in this case, lo minjemin kripto ke orang lain via platform yang udah aman. Mau dari centralized exchange atau enggak decentralized exchange. Mereka bayar bunganya, lo dapet yieldnya. Contohnya, lu bisa lending USDT di AAV bisa kasih 2-4% yield per year. Yang ketiga itu ada liquidity providing. Artinya ya lu ngebantu kasih likuiditas kepada money changer. Dan lo dapat fee dari setiap tradingannya. Resikonya ya ada impermanent loss kalau harga asetnya berubah jauh. Jadi liquidity providing ini dia supply 2 token yang berbeda. Yang keempat ada yield farming. Yaitu lo kombinasi ya. Lu combine antara liquidity providing plus farming reward. Returnnya itu bisa tinggi banget di atas 20%. Tapi sesuai dengan return yang tinggi, resikonya
harganya juga bisa tinggi. Nah, yang paling gampang ini adalah yang kelima, earn dari exchange ya. Paling gampang buat pemula, lo tinggal lock aset lu, taruh aset lu, dapat bunga. Simpelnya itu kayak deposito tapi versi kripto. Kalau lo pemula, start dari sini biar nggak ribet secara teknisnya. Bisa ngalahin inflasi nggak sih? Sekarang lo pasti nanya, bisa nggak sih crypto passive income itu ngalahin inflasi di Indonesia? Jawabannya yes, bisa. Contoh, kita ngomongin USDT Flexible Earn, bisa ngasih 3-4% per tahun. Itu udah setara sama inflasi di Indonesia. Kalau kita ngomongin BNB lock product dalam durasi 60 hari, itu bisa ngasih 5-7% per tahun. Dan Ethereum staking bisa ngasih 4-5% per tahun. Kalau kita bandingin sama bunga tabungan 0,5%, jelas lebih kompetitif. Jadi kalau lo taruh duit di bank cuma buat aman, itu artinya lo udah pasti rugi lawan inflasi. Kalau kripto itu masih ngasih lo opsi buat setidaknya netral, bahkan lebih dari tingkat inflasi di Indonesia. Strategi pilih metode. Sekarang gimana caranya pilih metode passive income yang cocok? 1. Kalau mau stabil, pilihlah stable coins, yaitu USDT, USDC, cocok banget buat protect aset lo plus dapat bunga walaupun kecil, tapi at least aset lo itu stabil. Yang kedua, kalau mau growth, pilihlah koin besar kayak Bitcoin, Ethereum, BNB. Mereka itu dapat yield plus potensi capital gain. Yang ketiga, jangan lupa diversifikasi. Jangan all in semua di satu aset. Bagilah ke stable coin, koin dengan market cap gede, lalu ke altcoin. Yang terakhir atau yang keempat, perhatikan liquidity. Pilih fleksibel kalau lo butuh duit yang cepat, tapi lo bisa lock juga aset lo kalau lo siap hold jangka panjang. Kuncinya, jangan FOMO yield tinggi tanpa ngerti apa itu resikonya. Fokus ke yang lebih sustainable dan cocok buat profil resiko lu sendiri. Simulasi real return. Simulasi pertama untuk USDT Flexible Earn. Contoh modalnya $1.000, yieldnya 3% setahun. Lu bisa dapetin yield atau return $30 per tahun atau sekitar Rp500.000. Aman dan fleksibel, lu bisa withdraw kapan aja. Dan juga stable coins, itu value-nya nggak berubah-berubah banget. Simulasi kedua, kita ngomongin Ethereum staking. Modalnya 1 Ethereum ya. 1 Ethereum sekarang itu misalnya $4.000. Dengan yield 4% 1 tahun. Ya berarti kurang lebih lu akan dapat 0,04 Ethereum per tahun. Kalau harga ETH-nya naik ya, returnnya itu bisa makin gede. Lu akan dapetin return yang menarik, ditambah kalau dapet capital gain lagi. Lalu simulasi yang terakhir ya, ada liquidity provider di BNB/USDT. Dengan modal $1.000, kalau lu masuk jadi liquidity provider itu bisa 15% 1 tahun, alias returnnya $150 per tahun. Tapi ada resiko impermanent loss. Jadi lo bisa lihat di sini nih ya. Bahkan simulasi yang paling aman itu udah lebih tinggi dari bunga tabungan di bank. Jadi daripada lo diemin di bank, lo bisa tembak ke flexible Earn. Nah, di sini sekarang gue mau ngomongin platform yang aman, yaitu Binance Simple Earn. Dimana kalau misalnya lo masih pemula, saran gue adalah masuk ke Earn yang ada di exchange, karena lebih aman dan lebih gampang secara teknis. Lo tinggal pilih asetnya, pilih mau fleksibel atau lock, dapat bunga secara harian. Keunggulannya ya fleksibel plus gampang, yieldnya lebih tinggi dari bank. Terus dia juga ada auto compounding, yang artinya yield lu itu bisa lu masukin lagi, jadi earn lagi. Yang terakhir, dia support stable coins dan juga koin yang gede market capnya. Gua nggak bilang ini 100% bebas resiko. Tapi buat pemula, ini cara yang paling simple buat mulai passive income di dalam cryptocurrency. Jadi di 2025 lo punya dua pilihan. Yang pertama, taruh duit di bank, aman sih, tapi nilainya pelan-pelan habis dimakan sama inflasi. Atau yang kedua, lo taruh sebagian di crypto passive income, biar aset lo kerja buat lo 24/7 alias setiap hari, per minggu, per bulan. Nah, jadi kripto itu bukan cuma trading aja, bukan cuma buat spekulasi, tapi bisa jadi cara buat lindungi nilai bahkan tumbuhin aset lo. Oke, jangan lupa join Telegram Ghost Chain ID biar lo dapat strategi, tips, dan info airdrop asli. Buat lo pemula, cobain fitur Earn di Binance dengan klik link di deskripsi. Stay smart, stay ghost.